Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Tafsir Tarbawi. Pertanyaan pertama, jawabannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Arti perkatanya yaitu wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, inni, aku, ja'ilun, hendak menjadikan, fil ardi, di bumi, khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak menjadikan, mayyufsidu, orang yang merusak, fiha, di dalamnya, wa yasfiku, dan menumpahkan, ad-dima'u, darah, wa nahnu, dan kami, nusabbihu, bertasbih, bihamdika, memujimu, wa nuqaddisulak, dan menyucikan namamu. Qala, dia berkata, ini, sesungguhnya, alamu, mengetahui, mala ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 30 ini yaitu manusia merupakan makhluk terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di permukaan bumi ini. Nah, keunggulan manusia dari ciptaan Allah yang lain itu yaitu memiliki akal pikiran. Dengan akal pikirannya tersebut, manusia dapat menciptakan sesuatu yang luar biasa, dan dengan akal yang dimilikinya juga manusia diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertanggung jawab yang besar, yaitu amanahnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Segitu mungkin penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 30. Jawaban dari soal nomor 2 yaitu tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mutarabbi atau anak didik bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah-tengah masyarakat nantinya. Selanjutnya yaitu taklim. Taklim berasal dari kata allama yu'allimu ta'liman, yang artinya mengajarkan atau pengajaran. Didik bisa dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah-tengah masyarakat nantinya. Selanjutnya yaitu taklim. Taklim berasal dari kata allama yu'allimu ta'liman, yang artinya mengajarkan atau pengajaran. Menurut Muhammad Thalib, talim itu memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada orang yang belum tahu. Dan ada juga hadis yang memakai kata allama, yaitu hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, artinya sebaik-baiknya kamu orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, yang selanjutnya yaitu tazkiyah. Tazkiyah berasal dari akar kata zakka, yuzaki, tazkiyah, yang berarti pembersih, penyucian, atau pemurnian. Nah, tazkiyah menurut istilah yaitu pembersihan dan pemurnian atau penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela. Sedangkan menurut istilah lain adalah menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dan sifat-sifat terpuji. Nah, dengan demikian tazkiyah tidak saja terbatas dalam kata pembersihan atau penyucian diri, tetapi juga bisa meliputi pembinaan dan pengembangan diri. Yang selanjutnya ada ta'dib. Ta'dib berasal dari akar kata adaba yu'adibu ta'diban, yang artinya itu melatih,
dan mendisiplinkan diri untuk berperilaku yang baik dan sopan. Nah, istilah lain dari kata ta'dib itu yaitu membentukkan suatu perilaku sebagai penyempurna akhlak atau budi pekerti. Nah, menurut al-atas, istilah ta'dib ini berkaitan erat dengan ilmu. Ilmu tidak bisa diajarkan dan ditularkan kepada muridnya kecuali guru tersebut memiliki adab yang tepat terhadap ilmu pengetahuan dan berbagai bidang ilmu yang diketahuinya. Jawaban nomor 3 yaitu ada 9 prinsip pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip Rahmaniyah. Prinsip Rahmaniyah ini adalah cara pandang atau pola sikap dalam pengembangan seluruh komunikasi interaksi pembelajaran dengan kasih sayang. Terus yang kedua yaitu prinsip takamuliyah atau integratif. Nah, prinsip ini yaitu pengembangan teori dan praktek pembelajaran dibangun atas prinsip keterpaduan yang sangat kokoh sebab berdiri di atas paradigma prinsip ini tuh. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip syumuliyah atau komprehensif. Yang dimaksud dengan prinsip syumuliyah ini adalah pembelajaran taklim yang meliputi seluruh dimensi kehidupan. Nah, selanjutnya ada prinsip wasaliyah yaitu kemediaan. Nah, prinsip ini yaitu berangkat dari pemberdayaan sumber belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip tawazuniyah yang yaitu keseimbangan. Nah, prinsip ini memerlukan entitas secara tepat dan proporsional, terutama di antara entitas yang memiliki arah yang sering dipandang berhadapan atau berlawanan. Yang selanjutnya ada prinsip istimroriyah atau kontinu, yaitu proses pembelajaran secara terus-menerus sepanjang hidup manusia. Nah, selanjutnya ada prinsip wakiyah atau kontekstual. Nah, prinsip ini harus menampak pada kenyataan dan hadir sebagai solusi terhadap permasalahan. Selanjutnya yaitu prinsip Rabbaniyah atau ketuhanan. Prinsip ini menurut sistem pendidikan Islam yaitu mencangkup tujuan, terus sudut pandang, sumber, dan sistem. Nah, prinsip tersebut menurutnya membawa implikasi bahwa pendidikan seyogianya bertujuan dan berproses menjaga hubungan dengan Allah secara baik dan mencapai ridhonya. Nah, selanjutnya ada prinsip uswiyah, yaitu keteladanan. Nah, yang dimaksud dengan prinsip uswiyah ini adalah bahwa nilai-nilai yang tercermin pada prinsip-prinsip di atas seperti Rahmaniyah, Rabbaniyah, dan sebagainya harus menentukan wujudnya yang dikonkretkan dalam bentuk perilaku nyatanya. Jawaban dari nomor 4 yaitu konsep pendidikan Islam menurut surat Al-Alaq ayat 1-4 diarahkan kepada upaya menolong peserta didik agar dapat melaksanakan fungsi terpadu dalam keselarasan keseimbangan yang tergambar dalam sosok manusia semuanya. Nah, hal ini juga harus pula berimplementasi terhadap materi, metode, dan lainnya yang berhubungan dengannya. Nah, sehingga membentuk suatu sistem pendidikan yang sempurna atau yang utuh. Cukup sekian video dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.